Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Hafiz Alamsyah ingin mempresentasikan sistem informasi akademik berbasis web. Lanjut, di sini ada use case diagram. Use case diagram ini memperlihatkan fungsi utama yang dilakukan tiap pengguna. Ada admin fokus pada manajemen data dan laporan. Dosen berinteraksi dengan nilai, materi, dan jadwal. Sementara mahasiswa mengelola KRS, melihat nilai, hingga upload tugas. Semua pengguna harus login terlebih dahulu untuk mengakses fitur. Yang pertama, di sini ada use case untuk setiap aktor. Admin. Admin memiliki hak akses tertinggi untuk mengelola seluruh data sistem. Admin login masuk ke sistem, lalu mengelola data mahasiswa, menambah, mengedit, atau menghapus data mahasiswa. Terus ada kelola data dosen, menambah, mengedit, atau menghapus data dosen. Selanjutnya ada kelola mata kuliah, yaitu menambahkan dan mengelola daftar mata kuliah yang tersedia. Selanjutnya di sini ada tahun ajaran, yaitu menentukan tahun ajaran aktif dan yang akan datang. Selanjutnya ada cetak laporan, yaitu menghasilkan laporan akademik seperti nilai, KRS, daftar mahasiswa, dan lain-lain. Selanjutnya ada dosen. Dosen bertugas memberikan pembelajaran dan penilaian. Dosen login masuk ke sistem, lihat daftar mahasiswa, melihat mahasiswa yang mengambil data kuliahnya. Selanjutnya ada lihat daftar mengajar, melihat jadwal daftar mata kuliah yang diampu. Selanjutnya ada nilai, input nilai, yaitu memasukkan nilai mahasiswa ke dalam sistem. Selanjutnya di sini ada dosen bisa mengupload materi pembelajaran, mengunggah materi kuliah untuk mahasiswa. Selanjutnya ada mahasiswa. Mahasiswa menggunakan sistem untuk mengakses dan mengelola data akademik pribadinya. Mahasiswa login, masuk ke sistem, lalu melihat KRS, melihat hasil pengisian kartu rencana studi. Selanjutnya isi KRS, mengisi atau memilih mata kuliah yang ingin diambil. Lihat jadwal kuliah, melihat jadwal perkuliahan dari KRS yang sudah disetujui. Mahasiswa bisa mengupload tugas, mengunggah tugas yang diberikan dosen. Selanjutnya lihat nilai. Mahasiswa bisa melihat nilai dari dosen. Relasi hubungan semua aktor harus melakukan login sebelum mengakses fitur lainnya. Relasi ditandai dengan garis panah dari aktor use case fitur yang mereka gunakan. Aktor yang terlibat: admin mengelola data dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Dosen melihat jadwal daftar mahasiswa dan menginput nilai. Selanjutnya mahasiswa mengisi KRS, melihat jadwal, mengunggah tugas, dan melihat nilai. Admin masuk dalam sistem, pengecekan role. Jika sistem mengenali user sebagai admin, maka lanjut. Jika no, tidak bisa melanjutkan dalam sistem. Kelola data mahasiswa, menambah, mengedit, dan menghapus data mahasiswa. Lalu di sini ada kelola data dosen, mengatur data dosen. Kelola mata kuliah, menambahkan dan mengatur daftar mata kuliah. Kelola nilai mahasiswa, melihat dan mengatur nilai mahasiswa. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan langkah-langkah nyata yang dilakukan pengguna. Mahasiswa misalnya mulai dari login, lalu isi KRS, baru bisa lihat jadwal atau nilai. Dosen mulai dari login, cek jadwal mengajar, lihat daftar mahasiswa, lalu input nilai. Admin mulai login, lalu kelola semua daftar akademik. Activity diagram ini yang ada lampiran menggambarkan alur aktivitas sistem informasi akademik yang melibatkan 3 aktor utama, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa.
admin bisa masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial. Yang kedua ada pemilihan role, sistem mengecek apakah pengguna adalah admin. Jika yes, masuk ke proses admin. Yang ketiga bisa kelola data mahasiswa. Admin dapat mengelola data mahasiswa seperti tambah, ubah, dan hapus atau lihat daftar mahasiswa. Yang keempat ada kelola data dosen. Admin dapat mengelola data dosen. Selanjutnya ada kelola mata kuliah. Admin mengelola informasi mata kuliah yang tersedia. Yang keenam di sini ada kelola nilai mahasiswa. Admin juga dapat melihat dan mengelola nilai mahasiswa. Akhir proses ditandai dengan not akhir mulai secara konteks, berarti proses siap dimulai lagi. Yang kedua ada admin. Ada dosen. Dosen masuk ke sistem. Sistem mengecek apakah pengguna adalah dosen. Jika yes, maka lalu proses dosen. Dosen juga bisa melihat jadwal mengajar, bisa lihat daftar mahasiswa, menginput nilai, dan akhir proses. Yang ketiga di sini ada mahasiswa. Mahasiswa bisa login ke sistem, lalu mengisi kartu rencana studi atau disebut KRS, melihat KRS, lalu melihat jadwal kuliah. Mahasiswa mengecek jadwal kuliah berdasarkan KRS yang diisi. Upload tugas. Mahasiswa bisa mengupload tugas, melihat nilai. Diagram ini menunjukkan aktivitas internal masing-masing aktor tanpa interaksi langsung antara aktor. Namun admin menyediakan data yang akan digunakan oleh dosen, mahasiswa, dan dosen dan mahasiswa. Dosen memberikan nilai yang nantinya akan dilihat oleh mahasiswa. Activity diagram ini menggambarkan proses bisnis utama sistem akademik, di mana admin mengelola seluruh data siswa, dosen fokus pada pengajaran dan penilaian, mahasiswa mengakses informasi kuliah, mengisi KRS, serta melihat nilai dan tugas. Diagram ini sudah cukup jelas dan sistematis, bisa diajukan acuan untuk implementasi sistem akademik berbasis web. Selanjutnya di sini ada ERD atau kelas diagram. ERD ini adalah dasar sistem di mana data saling terhubung, yaitu mahasiswa terkait ke user, KRS terkait ke mahasiswa, mata kuliah, dan tahun ajaran dosen. Dosen mengajar mata kuliah. Dengan desain ini, sistem bisa menyimpan dan mengolah data akademik dengan rapi dan terstruktur. ERD ini menjelaskan struktur database sistem tabel-tabel yang digunakan, kolom-kolomnya, serta bagaimana hubungan antar tabel. Yang pertama, entitas dan relasinya. User menyimpan data login, username, password, role, admin, dosen, mahasiswa. Admin terkait ke user melalui ID user. Mahasiswa memiliki NIM, nama, jurusan, alamat terkait ke user melalui ID user. Mata kuliah memiliki kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS terkait ke dosen melalui NOP. KRS menyimpan data pengambilan mata kuliah mahasiswa per semester terkait ke mahasiswa dan tahun ajaran. Nilai terkait ke mahasiswa dan mata kuliah menyimpan nilai, angka, dan huruf. Transkrip menyimpan IPK dan total SKS mahasiswa. Jadwal kuliah terkait ke mata kuliah menyimpan hari, jam atau ruangan. Tahun ajaran menyimpan informasi tahun ajaran dan status. Selanjutnya di sini ada flow map diagram, yaitu ada 3 tabel, yaitu mahasiswa, admin, dan dosen. Yang pertama ada mahasiswa, yaitu mahasiswa masuk ke dalam sistem, menampilkan halaman dashboard mahasiswa. Setelah login, sistem menampilkan dashboard pribadi mahasiswa. Yaitu selanjutnya ada isi KRS, mahasiswa mengisi data KRS. Selanjutnya di sini menyimpan data KRS. Data KRS yang telah diisi disimpan ke dalam sistem. Selanjutnya di sini cetak KRS. Mahasiswa mencetak KRS untuk keperluan dokumentasi atau verifikasi. Cek status mahasiswa, ya atau tidak. Jika ya, proses berlanjut ke laporan akademik. Jika tidak, mahasiswa diarahkan untuk melihat prosesnya online.
terlebih dahulu. Selanjutnya ada laporan akademik. Sistem menampilkan laporan akademik berdasarkan data yang ada. Yang kedua ada admin. Admin masuk ke dalam sistem, menampilkan halaman dashboard admin setelah login. Selanjutnya ada input data mahasiswa. Admin menginput data mahasiswa ke dalam sistem. Atur jadwal dan mata kuliah, menyusun jadwal perkuliahan serta daftar mata kuliah. Kelola dosen dan mata kuliah, mengelola data dosen yang mengajar serta mata kuliah terkait. Selanjutnya ada kelola dosen. Jika diperlukan, admin bisa manajemen ulang dosen. Yang selanjutnya di sini ada input mata kuliah, memasukkan mata kuliah ke dalam sistem. Dan selanjutnya ada simpan data. Semua data yang sudah diatur dan disimpan ke dalam database. Laporan akademik, admin dapat melihat atau mencetak laporan akademik. Yang terakhir ada laporan data. Semua data dari sistem dikumpulkan ke suatu laporan. Selanjutnya ada dosen. Dosen masuk ke dalam sistem, lalu menampilkan halaman dashboard dosen. Sistem menampilkan dashboard dosen setelah login. Input nilai mahasiswa. Dosen menginput nilai mahasiswa dari hasil ujian dan tugas. Selanjutnya ada atur jadwal mata kuliah, menyusun atau melihat jadwal serta mata kuliah yang diampu. Di sini ada lihat daftar mahasiswa, yaitu melihat data mahasiswa yang mengikuti kelas. Selanjutnya ada simpan data, menyimpan nilai dan presensi ke dalam sistem. Selanjutnya ada lihat daftar mahasiswa, bisa digunakan untuk melihat detail nama mahasiswa. Nama mahasiswa ditampilkan sebagai data referensi. Selanjutnya ada laporan yang di tengah, merupakan pusat integrasi data dari ketiga aktor, yaitu mahasiswa, admin, dan dosen. Semua proses ini menyimpan laporan akademik dan data akhir terhubung ke entitas ini sebelum proses selesai. Kesimpulannya, flow map ini menggambarkan proses terintegrasi dalam sistem akademik berbasis web, dimulai dari login, pengisian data akademik, KRS, nilai, jadwal, hingga pelaporan. Setiap aktor memiliki perannya masing-masing, namun saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan sistem informasi akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.